Shalom, bertemu kembali teman-teman yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya harap Anda semua dalam keadaan baik, disertai Tuhan dalam keadaan sehat. Kita masih di dalam bab ketiga, asas pengajaran tentang sifat-sifat Allah. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Yesus Kristus? Sekali lagi, apakah ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Yesus Kristus? Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 20, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Di dalam Markus 13 ayat 32 mengatakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Yohanes 15 ayat 15, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi saudara-saudara ingat, kita ini adalah sahabat Allah. Yesus Kristus telah menyatakan segala sesuatu kepada manusia. Yesus Kristus mengajarkan segala sesuatu kepada manusia, yaitu segala sesuatu yang telah dinyatakan oleh Bapa kepadanya. Apa saja hal yang dinyatakan oleh Bapa kepada Yesus telah dinyatakan kepada kita. Hanya saat kedatangannya yang dirahasiakan oleh Allah Bapa. Hanya saat kedatangannya yang kedua kali dirahasiakan oleh Allah Bapa. Allah Bapa tidak memberitahukan hal itu kepada kita, karena Ia menginginkan agar kita sentiasa menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Inilah tujuan Dia, supaya kita sentiasa menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, jangan lalai. Marilah kita sama-sama sentiasa waspada dan berhati-hati menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Matius 20 ayat 17 sampai 19. Matius 20 ayat 17 sehingga 19 mengatakan, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesa, dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Keluaran 3 ayat 19 mengatakan, tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Kisah Para Rasul 3 ayat 17 dan 18 mengatakan, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Ayat 18, tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. 2 Raja-Raja 17 ayat 1 dan 2, Anda boleh membaca. Mazmur 41 ayat 10,
Galatia 1 ayat 15 dan 16, 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Allah tahu dari permulaan apa yang akan diperbuat oleh manusia. Apa saja yang diperbuat oleh manusia, Allah tahu. Seluruh rencana Allah untuk segala zaman dan rencananya untuk setiap manusia sudah ditimbang, dipikirkan, dan direncanakan dari mulanya. Dan tidak ada pemikiran lagi atau penyesalan untuk mengubah rencana itu. Efesus 1 ayat 9 sehingga 12, Efesus 3 ayat 4 sehingga 9, Kolose 1 ayat 25 sampai dan 26. Sebab itu kita patut mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Roma 11 ayat 33. Dan lagi terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Mazmur 139 ayat 6. Selanjutnya kita wajib juga mengatakan Allah mengetahui segala keperluan kita. Allah tahu keperluan kita dan akan mencukupkannya. Matius 16 ayat 8. Allah mengetahui segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang, perbuatan baik atau jahat. Yesaya 44 ayat 28. Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Allah mendengar tangisan kita. Allah mendengar tangisan kita. Mazmur 56 ayat 9. Sekian dulu penjelasan tentang soalan tadi, apakah ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Yesus Kristus. Nanti kita akan sambung. Ini baru part 1. Jumpa lagi.